Halo sahabat tanam, jumpa lagi bersama saya Rudi dari Bunga Kita. Kali ini saya akan mereview dan juga memberikan tips cara perawatan dari tanaman hias bunga Anthurium ini ya. Jadi Anthurium ini memiliki nama botani Anthurium andraeanum. Nah, mereka ini konon katanya berasal dari Amerika Tengah, Amerika Selatan bagian utara, dan juga Karibia. Ini bunga Anthurium ini merupakan tanaman perennial ya. Jadi mereka dapat tumbuh hidup bertahun-tahun, tentunya jika dirawat dengan baik ya. Lalu Anthurium ini sebenarnya kan jenis Anthurium itu banyak. Cuman yang untuk Anthurium yang berbunga ada jenis Anthurium mini yang kecil ya seperti ini, dan juga Anthurium yang besar ya seperti ini. Nah, ini yang jenis besarnya ya. Tuh, lihat daunnya pun lebih besar daripada kepala saya. Tanaman hias Anthurium ini merupakan tanaman hias yang pertumbuhannya lambat ya. Jadi sahabat tanam nggak usah khawatir dan nggak usah panik kalau misalkan sahabat tanam memiliki tanaman Anthurium ini di rumah, tetapi mereka lambat sekali pertumbuhannya. Ya, itu karena memang karakter dari mereka ini pertumbuhannya cukup lambat ya. Lalu si mini Anthurium ini yang kecilnya ini kadang disebut juga di Indonesia ini dengan nama Anthurium mikimos ya. Nah, saya kurang tahu juga mengapa begitu, tapi mungkin dikarenakan Mickey Mouse itu kan tikus ya, jadi karena ini nama lainnya pun di luar negeri ini disebutnya tail flower juga, atau ekor bunga, karena bentuk si bunganya ini mirip ekor ya gitu, jadi kayak ada ekornya gitu di sini, jadi makanya disebut juga bunga ekor atau tail flower. Dan mungkin karena ekor itu identik dengan tikus, mungkin dari situ dinamakan juga Anthurium mikimos. Terus karena kecil dan juga imut. Nah, si mikimos juga kan begitu ya, imut. Tapi itu hanya asumsi saya saja untuk penamaan Anthurium mikimos. Jika sahabat tanam tahu yang sebenarnya mengapa disebut juga Anthurium mikimos, silahkan komentar aja di kolom komentar ya. Untuk bentuk fisiknya sendiri, si tanaman hias Anthurium ini memiliki bunga yang berbentuk seperti hati ya, yang berbentuk seperti hati dengan warna-warni yang berbeda-beda ya. Ada yang ungu, putih, pink, dan juga ada yang merah. Nih, biar lebih jelas, jadi bunganya itu berbentuk seperti hati ya. Ini yang besarnya ya, jadi bunganya berbentuk seperti hati ya sahabat tanam. Ini lengkungannya. Dan sebenarnya ini tuh bukan bunga ya, sebenarnya ini bukan bunganya Anthurium ini. Jadi sebenarnya ini tuh adalah modifikasi dari daunnya. Jadi ini namanya spad. Jadi sebenarnya ini bukan bunga, cuman karena memang mirip bunga, jadi kadang disebutnya ya ini bunga gitu. Terus yang kecilnya ini, yang panjangnya ini namanya spadix ya. Nah, jadi sebenarnya Anthurium ini bunganya itu ya yang di spadixnya ini ya, yang kecil-kecilnya ini, yang ada yang putih-putihnya ini. Nah, jadi ini tuh sebenarnya modifikasi daunnya, jadi sebenarnya bukan bunga, cuman karena berbeda dengan daunnya yang biasanya pada umumnya berwarna hijau seperti ini ya, jadi ini suka disebut juga bunganya gitu. Walaupun tanaman bunga Anthurium ini tumbuhnya relatif lambat, tapi dia memiliki kelebihan lainnya, yakni mereka ini relatif tahan terhadap hama ya. Jadi mereka ini jarang dihinggapi hama ya, walaupun memang kadang-kadang ada seperti misalkan semut ataupun
laba-laba kecil ya, tapi itu sangat jarang terjadi. Jadi mereka merupakan tanaman yang cukup kuat dan juga mereka adalah tanaman hias terbaik sebagai pembersih udara. Ini menurut NASA ya, jadi bukan menurut saya. Jadi NASA pernah meneliti bahwa tanaman hias anthurium ini, atau nama lainnya lagi nih flamingo flower juga, ini adalah salah satu tanaman hias terbaik sebagai pembersih udara di dalam ruangan. Lalu perbedaannya dari jenis anthurium yang besar ini dengan yang mini apa saja? Tentu dari segi bentuk dan ukuran ya. Kalau yang anthurium besar ini, ya ini bisa tumbuhnya 1 meteran lebih ya, 1 meteran lebih. Nah ini sih bunganya sih bentuknya sama. Aduh ini patah tadi, saya kurang ini ya, kurang hati-hati ya. Jangan apa nanti dipotong saja. Jadi ini kelebihannya selain daripada bunganya yang cantik ya, walaupun tanda kutip ini bukan bunga dalam arti sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau yang besar ini daunnya pun sangat cantik ya, jadi besar mirip kuping gajah ya, karena memang anthurium ini dengan kuping gajah itu masih satu kerabat ya, mereka dari keluarga anthurium juga. Kuping gajah itu juga kan jenis anthurium juga ya. Nah ini kalau yang besar ini mirip sekali dengan kuping gajah, cuman ya coraknya berbeda ya. Jadi coraknya aja yang berbeda, tapi bentuk dan ukurannya ini mirip kuping gajah. Nah ini tingginya bisa mencapai 1 meteran lebih ya. Jadi mereka ini agak merambat ya, agak merambat tanamannya. Jadi kalau misalkan udah tumbuh besar ini, bagusnya itu dikasih itu ya, turus ya. Jadi dia bisa biar dapat menopang, si turusnya dapat menopang batang-batangnya ini, dan juga mereka bisa tumbuh tegak. Lalu perbedaannya dengan yang anthurium mini atau kadang disebut juga anthurium Mickey Mouse, tentu dari bentuknya yang kecil-kecil ya. Jadi kalau yang besar ini daunnya kan bisa sangat besar begini, terus tumbuh hingga 1 meteran lebih. Yang kecil ini paling maksimal itu biasanya hingga ketinggian 45 cm ya. Lalu bentuk daunnya berbeda ya. Jadi kalau yang ini kan dari daunnya berbentuk hati gini ya, ada belah di tengahnya. Kalau yang ini tidak ada ya, kalau untuk yang kecilnya tidak ada belahan di tengahnya. Lalu ini kan warnanya beda-beda ya yang kecil ini. Namun kalau untuk membedakan jenisnya, misalkan ini yang warna ungu, terus ini yang warna putih, itu sebenarnya bisa dilihat dari bentuk daunnya ya. Sebenarnya mereka nih agak berbeda ya, nih serupa tapi tidak sama. Apalagi yang jenis yang pink ini biasanya relatif daunnya lebih agak kecil dan runcing ya. Nah ini bunganya, ini karena bunganya sih masih sangat kecil yang ini, karena belum sebesar yang ini ya, belum sebesar yang ini ya. Jadi kalau udah besarnya bunganya bisa seukuran seperti ini kalau untuk yang mininya ya. Lalu bagaimana cara perawatannya? Jadi mereka ini tanaman yang menyukai tempat terang namun tidak terkena matahari langsung ya. Jadi kalau misalkan terkena matahari langsung itu daunnya bisa gosong ya, karena mereka tidak kuat menahannya. Jadi lebih baik mereka ini disimpan di dalam rumah tetapi dekat dengan jendela agar sinar matahari tetap masuk ya. Jadi sinar matahari yang tidak langsung. Atau mereka di bawah naungan, misal kanopi, atau misalkan di bawah pepohonan atau apapun itu yang sinar mataharinya masih masuk tapi masih terhalang-halang oleh benda-benda lain ya. Jadi misalkan atau terkena sinar mataharinya pagi dan sore saja, jadi nggak terkena sinar matahari langsung pada siang hari. Jadi intinya sih sebenarnya mereka tidak boleh terkena sinar matahari langsungnya yang pada siang hari karena terlalu panas ya, terlalu menyengat. Kecuali jika di dataran tinggi yang suhu udaranya hangat, maka mereka bisa disimpan di luar rumah atau full sun seharian gitu ya. Kalau misalkan kamu tinggalnya di Jakarta, misalkan Bekasi atau dataran-dataran rendah lain yang relatif suhu udaranya panas, maka kamu nggak boleh menyimpan mereka di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Lalu kunci
kesuksesan dalam perawatan bunga anthurium ini harus menjaga kelembabannya juga ya. Jadi mereka ini senang akan kelembaban, namun jangan sampai media tanamnya terlalu lembab juga. Jadi jangan sampai air itu menggenang ketika menyiram. Jadi media tanam yang saya sarankan adalah media tanam yang dapat mengikat air tetapi masih cukup poros ya. Jadi semisal itu kompos ataupun media humus andam. Jadi mereka bisa menahan air lebih lama tapi keluarnya pun lebih cepat gitu. Kalau misalkan kamu menanamnya hanya dengan tanah saja ya, tanah tanpa campuran apapun, itu tidak baik ya untuk bunga anthurium ini dan juga untuk tanaman hias lainnya. Karena kalau misalkan kamu menanamnya memakai tanah saja, itu terlalu padat ya medianya, itu airnya tuh terlalu lama keluar. Jadi karena kalau misalkan airnya lama mengendap di media tanam, si akarnya nanti cepat busuk dan otomatis nanti ke atas mati ya. Lalu untuk penyiramannya, berapa kali seharinya sahabat tanam tinggal dicolokkan aja ya ke media tanamnya ya. Jadi untuk menjaga kelembabannya dirasakan, kalau misalkan masih basah segini gitu ya, masih terasa basahnya, berarti nggak usah disiram dulu ya, sehingga sampai agak terasa mengering, tapi jangan sampai kering banget. Jadi ya sahabat tanam bisa merasakan lah, kalau misalkan masih agak lembab ya itu nggak usah disiram ya. Tapi kalau misalkan udah agak-agak kering sedikit gitu ya, tapi jangan sampai kering banget, itu waktunya disiram. Lalu selain menjaga kelembapan daripada media tanamnya, apalagi kalau sahabat tanam yang tinggal di dataran rendah di mana suhu udaranya relatif lebih panas ya. Jadi kalau bisa setiap hari minimal 1 kali kita semprot ya, semprot pakai air embun ya. Jadi untuk menjaga kelembabannya. Jadi kalau misalkan si media tanamnya masih basah tapi di suhu udaranya kering di tempat kamu, nah maka rajin-rajinlah disemprot seperti ini ya, minimal ya sehari 1 kali atau misalkan 2 hari sekali, tergantung suhu udaranya di sana ya. Kalau misalkan sangat panas banget ya bisa sehari sekali ya, atau bahkan sehari 2 kali. Kemudian jika sahabat tanam menemukan daun yang sudah agak kuning ya, ini karena biasanya misalkan kelebihan air ataupun terlalu disimpan kepanasan ya kadang, atau sudah tua gitu ya daunnya, biasanya kan menguning begini. Ini menguning begini ini nanti lama-kelamaan dia menyebar seluruhnya menjadi kuning ya. Itu sahabat tanam nggak usah ragu untuk memotongnya ya. Kenapa? Karena yang daun yang kuning ini masih menyerap energi dari akar-akar ini ya. Jadi kalau misalkan tidak dipotong nanti menghambat daun yang baru. Jadi daripada daunnya sudah kuning begini, sahabat tanam langsung saja potong ya. Jadi tidak usah ragu dan tidak usah sayang gitu ya, waduh daunnya dipotong. Gak apa-apa, karena itu untuk kebaikan tanaman ini juga. Jadi kalau misalkan yang satu ini udah dipotong, energinya buat daun yang baru ya. Jadi kan karena daun baru pastinya akan lebih bagus. Jadi tidak usah khawatir untuk memotongnya ya. Namun yang harus diperhatikan lagi, kalau misalkan daun anthurium ini banyak yang sudah kuning misalkan ya, sahabat tanam harus menyisakan minimal 3 daun. Jadi kalau misalkan hampir semua daunnya udah menguning, kita potong kayak tadi. Yang paling kuning lah, paling kuningnya sisain minimal 3 daun. Karena kalau dihabisin semua nanti tinggal akarnya, mereka lebih susah lagi tumbuhnya karena sulit untuk berfotosintesis karena daunnya sudah tidak ada ya, sudah gundul. Jadi minimal disisakan 3 daun. Oke, untuk memotong bunganya itu ya sangat mudah sekali ya. Ini saya praktekkan aja yang besar ini, yang tadi potong. Ya tinggal potong aja dari paling bawahnya ya. Nah, jadi biar ada nanti tumbuh bunga yang baru. Nah, oke, sahabat tanam. Sekian saja review dan juga cara perawatan dari tanaman hias anthurium ini ya. Jika sahabat tanam suka dengan video ini, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe.
Kemudian jika sahabat tanam ingin mengadopsi tanaman-tanaman anthurium ini, bisa juga pesan di saya dengan cara klik link yang ada di caption YouTube ini ya. Oke, sekian saja video kali ini. Semoga suka. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.